Tutuplah layar ini dan lepaskan sejenak riuh rendahnya dunia. Di bulan Juni ini, bulan sebagai rahim ideologi, bulan bersemayamnya spirit Bung Karno. Hari ini, ketika seorang duafa haru terjaga di malam hari karena rumahnya runtuh dimakan sepi. Keadilan sosial bukanlah benda mati di dalam buku sejarah. Di Kampung Cihalimun, Desa Sukatani, Cilawu, Garut, ia sedang mewujud menjadi embusan napas, menjadi detak jantung, dan menjadi sepotong sejarah yang sedang ditulis ulang dengan keringat kemanusiaan. Mari mengeja derita Ibu Minawati, seorang wanita sepuh, duafa yang dipaksa takdir mendekap cemas sendirian. Oktober 2025, takdir menguji ketabahan pertamanya. Atap kamarnya roboh, digerogoti waktu. 8 bulan ia bertahan dalam bayang-bayang ketakutan, hingga pada Minggu sunyi, 21 Juni 2026 yang lalu, bagian dapur rumahnya menyusul runtuh, pasrah menghantam bumi. Bagi mereka yang lemah, runtuhnya rumah bukan sekedar hilangnya tempat beralih. Itu adalah runtuhnya langit pelindung jiwa. Sebuah tragedi beruntun yang mengetuk jendela nurani kita semua. Apakah kita akan tetap membisu? Tidak, Cihalimun menolak menyerah pada air mata. Di tengah kebekuan birokrasi, Yuda Pujaturnawan, politisi PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD Garut, hadir membawa api. Melampaui sekat-sekat formalitas, sebuah janji sakral diikat pada Selasa 23 Juni lalu. Dan hari ini, Minggu 28 Juni 2026, saksikanlah sebuah pemandangan yang membius mata dan kalbu. Janji itu menjelma menjadi sebuah revolusi sosial. Pembangunan rumah Ibu Minawati resmi digerakkan. Lihatlah bagaimana tembok dan kayu rapuh kasta runtuh berkeping-keping di atas tanah ini. Warga kampung, bahkan ibu-ibu lansia dengan sisa energi terbaiknya, melebur tanpa jarak bersama jajaran Tagana Dinsos, Pusdalops BPBD Garut, para pendamping PKH, TKSK, hingga militansi kader PAC dan ranting PDI Perjuangan Kecamatan Cilawu. Mereka tidak sedang mengaduk semen dan menata batako. Mereka sedang merajut kembali martabat kemanusiaan yang sempat terkoyak. Ini bukan panggung sandiwara politik untuk berburu simpati instan. Ini adalah alkemia ketulusan yang akuntabel. Stimulan dana senilai 4 juta rupiah dari kocek pribadi Yuda Pujaturnawan berpadu dengan ketukan hati Pak Bupati senilai 2,5 juta rupiah dan keikhlasan Kadinsos Garut senilai 1 juta rupiah. Semua energi kebaikan itu dikelola secara bening oleh Pak Budi Supriyasi, sang ketua RW sekaligus ketua panitia, untuk dibelanjakan bahan bangunan terbaik. Sebuah gerakan suci yang kini bergaung, mengetuk pintu intuisi BPR Garut dan Basnas Garut untuk melipat gandakan keajaiban yang sedang berjalan. Ya, saya selaku anggota DPRD Garut, pertama ikut bergotong royong dulu senilai 4 juta rupiah, kemudian alhamdulillah dari Bupati Garut juga ternyata di hari Rabu ya Pak RW memberikan sumbangsi 2,5 juta yang ditetapkan di Pak RW, kemudian dari Dinsos 1 juta rupiah, dan insya Allah ada kabar baik juga dari BPR Garut, besok akan menyerahkan bantuan untuk pembangunan rumah Ibu Minawati ini, dan harapan kita juga nanti ada dari Basnas, dari PDM Kita Intan maupun dari Solidaritas ASN ya, yang dipimpin oleh Pak Sekda. Tentu ini bagian dari kita ingin memperkokoh gotong royongan di bulan Bung Karno. Bulan Juni adalah bulan Bung Karno karena Bung Karno lahir di bulan Juni, dan Pancasila, ideologi negara kita juga pertama kali dikenalkan di 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan inti dari ajaran Bung Karno adalah gotong royong, memperkuat solidaritas. Nah, hari ini bukti kita ada kokohnya gotong royong dan solidaritas. Dari tadi pagi warga kampung Cihalimun, dari ibu-ibu semua, bahkan termasuk lansia, tadi ada yang ngangkut hebel, ada yang ngangkut pasir gitu kan, semen. Jadi semua bahu-membahu untuk bagaimana Ibu Minawati ini yang seorang janda tua yang rumahnya ambruk bisa
mendapatkan hunian yang layak kembali. Semoga semangat ini bisa kita perkokoh ya, semangat gotong royong. Garut hebat hanya akan terwujud kalau solidaritas dari warganya kuat, solidaritas rasa saling peduli, saling bantu. Kemudian pemimpinnya juga berintegritas, pemimpinnya memiliki komitmen untuk juga memperkokoh gotong royongan dan menciptakan postur APBD yang lebih berpihak ke masyarakat. Momentum di Cihalimun hari ini adalah sebuah jembatan maknawi yang sakral. Ia menjahit kembali robekan silaturahmi yang sempat merenggang, melarutkan jarak antara wakil rakyat dan rakyatnya, menyatukan detak pengabdian ASN dengan peluh warga, dan memperkokoh pilar-pilar peradaban di daerah. Dari pinggiran Cilau, kita disadarkan bahwa jaring pengaman sosial terbesar bangsa ini bukan terletak pada megahnya gedung parlemen, melainkan pada detak kepedulian yang masih tersisa di dalam dada kita masing-masing. Selama api gotong royong ini menyala, tak akan kita biarkan seorang pun saudara kita meratap sendirian di balik puing kehidupan.